ini kita dapat meningkatkan keimanan dan solidaritas dalam diri kita melalui tali silaturahmi di wadah yang kita buat bersama ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap gapai cita-cita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya kepada Saudara Syahdan Maulana. Selanjutnya kita memasuki agenda berikutnya, yaitu tausiah dari Kiai Haji Ustadz Samson Rahman MA. Kepada Ustadz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku semua, para alumni, ya tentu saja sangat saya banggakan dan saya cintai. Ketika saya diminta untuk tausiah pada kalian, ada dua kata yang muncul pada diri saya. Pertama adalah bangga, kemudian bahagia. Telat bela apa-apa Bangga karena saya dikasih kesempatan untuk berbicara di forum yang sungguh sangat terhormat, sangat visioner di kalangan anak muda yang memiliki semangat yang sangat tinggi ya. Sebelum saya ucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebanggaan ini merupakan refleksi dari cita dan visi lembaga selama ini, divisi SMA secara khusus dan yayasan secara umum, bahwa anak-anak Al-Qudwah adalah anak-anak yang tidak biasa, harus tidak biasa. Maka kebanggaan saya dan kebahagiaan saya bertambah tatkala di bulan suci Ramadan yang kemudian juga bulan yang memiliki rasa berbeda, cita rasanya sangat-sangat berbeda dengan masa-masa selanjutnya sebelumnya, di mana kalian pada sebelumnya bisa bukber bersama, tapi kali ini tidak dalam jumlah yang besar. Anak-anakku semua, para alumni yang berbahagia, dan tentu saja saya berdoa agar kalian semua menjadi orang-orang besar dalam arti yang sebenarnya di masa-masa akan datang, dan tentu saja garapannya adalah sejak saat ini. Ada satu kata yang saya renungkan, bahwa generasi kalian atau kalian ini harus menjadi generasi yang jelas maunya, bukan generasi yang semau-maunya. Saya ulangi ini kalimatnya. Generasi yang jelas maunya, bukan semau-maunya. Saya ulangi 3 kali biar kalian hafal kalimat ini. Yakni generasi yang jelas maunya apa, dan bukan generasi yang semau-maunya. Generasi yang jelas maunya pasti memiliki visi besar untuk kepentingan banyak orang, bukan hanya kepentingan dirinya sendiri. Jadi keyword kita, anakku semua, sebagaimana disampaikan oleh Presiden alumni tadi, Saudara Syahdan, Adinda Syahdan, kemudian saya melihat beberapa kalian juga ada Hupo ya, kemudian ada Syifa yang tadi menjadi moderatornya, kemudian alhamdulillah juga ada Pak Apri hadir di tengah-tengah kita, ada tadi juga Adi Fikri sebagai panitianya, subhanallah,
Kemudian saya lihat beberapa orang juga, ada Anwar, ada siapa namanya, Yahya, dan yang lain-lain itu alhamdulillah semuanya, ada Alia dan seterusnya. Saya magnet hati saya itu terasa ingin berjumpa dengan kalian, tapi situasinya tidak sangat memungkinkan. Sekali lagi anakku semua, ada satu hal bahwa generasi masa depan itu adalah generasi yang visionable, generasi yang memiliki visi yang clear vision. Visinya visi jelas, maunya jelas. Bukan, sekali lagi, generasi yang semau-maunya, seaku-akunya. Sebab generasi yang tidak memiliki clear vision atau clear road, dia tidak mungkin mengejar visi besarnya itu, sehingga akan mengalami ketersendatan di tengah perjalanannya. Karena itulah anak-anakku semua, di dalam nasihat yang sangat singkat ini, saya hanya ingin mengatakan pada kalian bahwa ada dua kata kunci yang harus kalian pegang, bahwa untuk menjadi seseorang, to be something, to be someone, itu ada dua kata. Pertama adalah hard thinking dan hard working. Berpikir keras dan bekerja keras. Orang-orang yang pemalas dan memelihara kemalasannya dan menikmati kemalasannya, tidak memiliki hard thinking dan hard working, dipastikan dia akan dilempar oleh zaman, dia akan digilas oleh rodanya, dan dia akan menjadi debu zaman. Dia akan menjadi debu zaman yang dilibas oleh zaman itu, karena dia tidak memiliki visi yang jelas, clear vision. Bahkan dalam perjalanannya, misi-misi mereka menjadi seringkali bias dan terhambat serta terbentur dalam perjalanannya, karena dia tidak memiliki fokus. Apa yang harus harus bagaimana saya, harus gimana saya, dan harus seperti apa saya, tidak jelas. Maka kemudian jadilah dia generasi yang tidak jelas. Tidak jelas visinya, tidak jelas maunya, tidak jelas misinya, dan tidak pula jelas kemauannya. Generasi seperti ini, seperti disampaikan tadi, hanya akan menjadi generasi debu yang akan digilas oleh zaman, yang tidak akan berarti di tengah-tengah mereka. Padahal misi kita, sebagaimana disampaikan oleh teman kalian Syahdan tadi, bahwa kita adalah menjadi global thinkers, yang kemudian menjadi orang-orang yang khairun nasi anfa'uhum linnas. Kalian hanya ada satu pilihan, to be someone or to be nothing. Menjadi seseorang, menjadi sesuatu, atau sama sekali tidak menjadi apa-apa sekali. Karena dunia ini sangat clear cut. Seseorang tidak bisa di tengah-tengah. Hidup itu akan memiliki dua pilihan yang ekstrim. Kita akan menjadi sesuatu atau tidak menjadi sesuatu. Pilihan orang-orang berakal dan orang-orang sehat seperti kalian, seperti kita semua yang slogannya adalah global thinkers, itu tentu saja memiliki clear vision, ya, yang misinya adalah sure mission. Dan anak-anak yang memiliki clear vision itu pasti dia tidak akan pernah mengatakan bahwa ada sesuatu yang impossible dalam kehidupannya. Mereka menyatakan everything is possible. Segala sesuatunya sangat-sangat mungkin apabila saya melakukan dua hal. Pertama adalah hard thinking, dan kedua adalah hard working. Tanpa itu anak-anakku semua, kalian nanti penyesalan memang tidak ada di awal atau mungkin di tengah, tapi penyesalan itu ada di ujung perjalanan kita. Saat semuanya telah terlambat, saat semuanya sudah tidak bisa ditoleransi, kita baru menyatakan, aku menyesal karena tindakan-tindakan aku sebelumnya. Orang yang cerdas, anakku semua, yang smart people, smart student, adalah orang-orang yang tahu apa yang dilakukan, berefek apa kelakuannya itu, apa yang dilakukan, apa efeknya selanjutnya, dan efek apa lagi yang dia akan terima akibat perbuatannya itu. Anakku semua, alhamdulillah saya sangat berbahagia
mulai dari angkatan 1 sampai 6 dan angkatan 7 ini angkatan yang sangat mengharu biru karena situasinya pandemik ya. Bahkan ada yang sudah pakai toga, walaupun toganya toga fiktif itu, masya Allah ya. Ya di fotonya pakai toga, walaupun sebenarnya belum diwisuda. Saking inginnya bahwa kita betul-betul ada wisuda pada saatnya. Maka kita berdoa kepada Allah semoga pandemi ini berakhir. Dan anak semua, alhamdulillah sungguh sangat bersyukur. Antara kan ada yang pengusaha, ada sebagaimana disampaikan, ada yang bidan, ada yang menjelang dokter, ada yang sudah koas, ada yang sudah jadi guru, ada yang sudah jadi di rumah sakit, ada yang macam-macam ya, ada yang berusaha dan seterusnya. Semua pilihan kalian hanya satu. Kalian menjadi sekarang adalah karena tindakan-tindakan masa lalu kalian. Dan sekali lagi anak semua, di dunia ini orang-orang yang kompetitif sajalah, yang aktif dan dinamis sajalah, yang dia bisa memutar zaman. Saya ulangi, anak-anak yang aktif dan dinamis, yang disebut dengan anak-anak produktif itulah yang dia mampu memutar zaman dan bukan ditelan oleh zaman. Oleh sebab itulah, no wasting time. No wasting time, tidak ada waktu yang terbuang dalam hidup kalian. Jadilah orang-orang yang menghargai waktu, sehingga waktu juga menghargai kita. Jadilah orang-orang yang menjadikan waktu itu sebagai peluang, dan bukan hanya dibuang-buang, yang kemudian hampa, sehingga hidup kalian juga akan menjadi hidup yang hampa, dan tidak berarti apa-apa. Sekali lagi, orang-orang yang menggunakan waktunya dengan maksimal, dia juga akan mencapai hasil maksimal. Sementara mereka yang membawa waktunya secara cuma-cuma, dia juga akan menjadi orang yang percuma dalam kehidupannya. Itu saja anak semua. Kembali, saya sangat berbahagia, sangat bangga. Bahkan sangat-sangat ada yang speechless yang untuk saya katakan pada kalian, ya. Tidak ada kata yang tidak bisa saya ucapkan saking bangganya ya pada kalian semua. Alhamdulillah pesertanya cukup banyak, dari 55 yang saya lihat. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Presidennya juga luar biasa, panitianya luar biasa, pembimbingnya juga luar biasa, ketua rastanya juga luar biasa. Dan jadilah kalian anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang mengendalikan zaman, bukan yang dikendalikan zaman. Aku lupa hadza, terima kasih pada semuanya, anakku semua. Kita kembali bertemu suatu saat dalam kesempatan yang berbeda, dalam situasi normal di masa-masa yang akan datang. Aku lupa hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Samson yang telah menyampaikan tausiahnya. Baiklah, marilah kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu materi utama dari diskusi online kita yang akan dipandu oleh Hibatullah Fahri Jamil. Kepada saudara Hibal, kami persilahkan. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas tausiahnya. Ngena banget ke hati, Masya Allah. Tadi ada dua kata atau dua kalimat yang bisa mengetuk hati banget. Yang pertama, hard thinking sama hard working. Nah, itu ciri-ciri buat menjadi smart people dan good people, gitu teman-teman. Pasti teman-teman pada kangen semua ya, kan bertatap wajah atau temu langsung, tapi gara-gara atau bisa dibilang akibat adanya wabah corona ini, qadarullah, rindu kita dijawab lewat waktu yang tak terduga, Masya Allah, lewat pertemuan dengan cek, halo. Dilanjut, Bang. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, lanjut ya. Mohon maaf.
sinyalnya agak macet. Mungkin saling sapa dulu aja ya teman-teman ya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah semua ya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sampai hari ini kita bersama-sama buat ketemu bareng sampai hari ini pun kita masih bersama di bulan Ramadan yang Masya Allah ini ya. Semoga kita dipertemukan sampai bulan Ramadan tahun depan. Insya Allah gak ada wabah lagi. Amin, amin insya Allah. Mungkin teman-teman semua pada kangen dengar materi dari Abah Apri yang selalu menggebu-gebu semangatnya, Masya Allah. Mungkin dari Pak Apri, Insya Allah siap. Oh iya, baru dibuka on ininya. Ya, Masya Allah Pak Apri. Assalamualaikum Pak Apri. Waalaikumsalam. Apa kabar Iqbal? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Sehat Pak Apri? Sehat. Masya Allah. Gimana keadaan di Sentral Pak Apri? Ini jam, alhamdulillah. Alhamdulillah aman ya. Mungkin teman-teman semua udah pada kangen nih Pak Apri terkait materi yang mau disampaikan sama Pak Apri. Kepada Pak Apri kami persilahkan. Kok ini jadi materi ya? Perasaan kemarin Ustadz Samson materi. Mungkin sedikit sharing aja lah. Ya, sedikit aja sharing. Nanti setelah itu kita diskusi. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya kedengarannya, Mbak? Ya jelas Pak Apri. Ya, jelas ya. Jelas. Ya. Senang sekali tadi ya, sama dengan perasaan Ustaz Samson tadi, senang dan bangga begitu ya dengan forum kita pada malam hari ini. Sadan ke rumah waktu itu awal dari diskusi kita di grup ya tentang biasa rutin pertemuan tahunan dan pertemuan kita yang setiap tahun itu tetap harus kita adakan karena ini juga bagian penting dari ya alumni. Tadi kata presiden kita kan nggak ada bekasnya, jas merah ya tadi katanya ya, jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi mungkin sepanjang hidup kita ya nggak akan pernah lepas dari proses pendidikan yang kita jalani di SMA Terpadu Al-Qudwa. Alhamdulillah nih Pak Iwan juga hadir, ada Bu Tika juga ya, ahlan wa sahlan. Mungkin nanti bisa memberikan beberapa hal pada kita juga. Alhamdulillah juga tadi jazakallah Ustaz Samson yang sudah memberikan inspirasinya buat kita semua. Mungkin nggak jauh beda dengan Ustaz Samson, materi tentang kondisi kita hari ini ya, subhanallah yang sangat luar biasa. Dan kalau dari kajian-kajian, kalau ada Alijar dia lebih tahu banyak ya. Kalau dari sisi politik, pandemi ini ada bahasanya gitu ya. Dari sisi ekonomi ada bahasannya juga, dari sisi agama juga ada bahasannya juga. Ala kulli hal pandemi ini terjadi juga di kita, dan bahkan suatu saat juga akan terjadi di masa-masa yang akan datang gitu ya. Entah itu dengan model yang lain lagi, bisa jadi begitu, karena semakin manusia ini jauh dari fitrahnya begitu kira-kira gitu, kemudian Allah yang akan menegur kita semua dengan cara yang kita juga nggak tahu. Dan hari ini kalau Pak Apri pikir ini bagian daripada cara Allah mengingatkan kita untuk jangan terlalu jauh ini, karena banyak manusia hari ini hidup sudah terlalu jauh dari fitrahnya. Nah, untuk itulah mungkin bagian daripada teguran Allah, dan salah satu yang nggak kita sangka-sangka, masuk juga bulan Ramadan begitu ya, yang biasanya Ramadan kita isi dengan mau iftar di mana nih gitu ya, kumpul di mana nih, lebih fokus pada urusan luar dari kita, ya kan, kita ngurusin acara ini, ngurusin acara itu,
Kemudian bahkan dalam satu pekan tuh isinya buka bersama di luar terus begitu ya. Nah, khusus Ramadan ini Allah berikan pandemi begitu ya, bagian daripada ujian juga, tapi bisa jadi Ramadan yang mulai ini sebagaimana sering kita dengar gitu ya paparan dari ustadz-ustadz gitu ya. Ketika memasuki Ramadan itu ada dua hal sebetulnya yang harus kita persiapkan, yaitu imanan wa ihtisaban. Jadi iman dan ihtisaban begitu. Iman itu sebetulnya adalah keyakinan, ihtisaban itu memperhitungkan begitu. Kita bisa memperhitungkan apa yang akan terjadi. Nah, ini mungkin yang akan coba Pak Priset tentang produktif itu sebetulnya modalnya itu iman dan ihtisaban. Apalagi di Ramadan ini. Nah, sebagaimana yang tadi yang kita ketahui bersama, ujung dari Ramadan ini kan adalah kembali ke fitrah begitu. Bahwa manusia itu kembali ke fitrah, bukan sekadar bersih, tapi sebenarnya dia tahu apa yang harus dia lakukan di masa yang akan datang. Dia tahu dirinya. Jadi Ramadan itu sebenarnya kembali kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Pandemi dan Ramadan ini datangnya juga sama. Sebetulnya mungkin ini bagian daripada cara Allah mengingatkan kita. Yuk lihat lagi ke dalam diri kita, ya, lihat lagi ke dalam diri kita. Kalau beberapa alumni yang suka ketemu itu kan pasti Pak Pri tanya planningnya apa? Planningnya apa setelah ini? Planningnya apa setelah kuliah kan gitu ya? Pasti hampir semua. Hibal juga kemarin ketemu planningnya apa Bal? Gitu. Nah itu dalam rangka sebetulnya kita saat Ramadan ini adalah kembali lagi ke dalam diri kita. Bahwa Allah menciptakan kita itu ada maksud dan tujuan. Ada tugas yang ingin Allah berikan kepada kita untuk kita lakukan. Nah, modalnya ada dua, yaitu iman dan ihtisaban. Iman ini adalah modal dari kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi, iman itu adalah bentuk keyakinan dan kesadaran kita. Karena banyak hari ini orang yang bergerak tanpa kesadaran gitu. Jadi anak kuliah gitu ya, dia nggak sadar bahwa dirinya sedang kuliah. Akhirnya apa? Yang dia gunakan hari-harinya hanya sekedar apa yang dia nikmati aja begitu. Maksudnya dia sekedar hanya mencari kesenangan gitu. Ada tugas nih, ada apalah, dia tidak sadar. Orang banyak bergerak nih dari Rangkas ke Jakarta, banyak yang nggak sadar apa sebenarnya yang harus dia lakukan sebetulnya begitu. Nah, jangankan hal-hal begitu ya. Kadang kita urusan yang sederhana aja banyak yang kita lakukan dengan tidak sadar begitu. Makanan yang kita makan tuh nggak kita resapi karena seolah-olah ingin terburu-buru atau sambil nonton TV gitu. Nonton TV terus makan. Dia nggak sadar bahwa makanan yang dia nikmati itu adalah rezeki yang Allah berikan, dan kenikmatannya dia tidak bisa nikmati karena dia tidak sadar apa yang sedang dia lakukan saat itu. Nah, teman-teman sekalian, iman ini menjadi sarana penting ya, modal utama kita agar kita sadar melakukan setiap aktivitas yang kita jalani. Nah, jadi Pak Pri ini apalagi angkatan-angkatan baru nih, sadar betul apa yang kita pilih, misalnya mau pilih jurusan, dengan penuh kesadaran bahwa itulah yang akan saya jalani dan kesadaran saya memilih itu. Bukan karena ikut teman, bukan karena tren, atau bahkan banyak orang sekarang nyari jurusan untuk bagaimana dia bisa dapat kerja enak gitu ya. Kemudian dia bisa dapat uang juga enak. Nah, begitu. Nah, yang kedua adalah ihtisaban. Ihtisaban ini dia memperhitungkan, ya, bisa memperhitungkan dirinya. Saya ini bagusnya di mana? Saya ini hebatnya di mana? Begitu. Karena ada orang yang akhirnya ceroboh gitu melakukan itu karena dia tidak memperhitungkan. Jadi iman dan ihtisaban, ya tadi modal kita memasuki Ramadan, kemudian Allah tambah lagi adanya pandemi ini, kayaknya memang kita diminta untuk kita kembali ke dalam diri kita, kemudian merenung kembali bahwa sesungguhnya pasti Allah menciptakan kita ada maksud, ada tujuan, ada tugas. Hibal Allah hadirkan ke muka bumi ini, ada tugas yang harus dijalani. Ya, Fufu lahir ke muka bumi ini pasti ada tugas yang harus dijalankan. Ya,
ihtisaban itu mengukur diri, ya, mengukur diri. Mungkin ada, kalau Pak Pri boleh share, ada kurang lebih ada 4 tipe orang kira-kira begitu. Kalau mau menghitung diri ya, coba nanti kita cek dari kita. Yang pertama itu mungkin Allah ada di antara kita yang Allah anugerahi kekuatan berpikir gitu. Mungkin produktivitasnya dia adalah bagaimana dia bisa produktif lewat kemampuan dia berpikir, ya. Membuat konsep, mendesain sesuatu. Nah, itu dalam hal konsep berpikirnya dia banyak sendiri gitu ya, tapi sebetulnya dia berpikir. Ada juga orang yang pekerja keras gitu ya, lihat orang yang kesusahan, tiba-tiba dia langsung cepat untuk membantunya. Achiever-nya kuat, achiever tuh semangat dirinya kuat gitu, semangat dirinya kuat, dia pokoknya pantang menyerah gitu, apapun dia bisa kerjain. Ada juga orang yang punya kekuatan, dia bisa membantu orang lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah orang yang punya kekuatan bergaul, anaknya gaul gitu, kemana-mana tuh punya teman. Nah, teman-teman coba ihtisaban kita, mengukur diri kita, kira-kira kita ada di mana sebetulnya. Nah, di 10 hari terakhir ini, mudah-mudahan setelah kita Ramadan tadi, jadi Allah tuh kasih dari 12 bulan, 1 bulan itu umat Islam diminta merenung terhadap dirinya, menghisap dirinya, menghitung-hitung. Ya, kalau dalam hal akhirat begitu ya, tentu menghitung pahala gitu ya, apa yang dosa yang sudah kita lakukan, apa kesalahan yang sudah kita lakukan, kemudian kita perbaiki. Termasuk juga menghitung melihat potensi yang ada dalam diri kita, kemudian kita bergerak. Nah, pandemi ini sebetulnya salah satu cara kita untuk melihat ke dalam. Jangan sampai, wah itu dagang kayaknya asik juga ya di masa ini, online dia terus ini. Kemudian itu kayaknya asik juga ya begini, dia ikut begitu. Nah, coba pastikan dengan penuh kesadaran tadi, imanan ya, dengan penuh kesadaran, saya hebatnya di sini. Maka kehebatan kita itu kita asah lagi dengan semaksimal. Mumpung waktu untuk berdiam diri di rumah gitu misalnya, atau aktivitasnya tidak terlalu banyak, mungkin pertajam lagi, asah lagi kehebatan kita. Begitu. Yang jago buat desain, coba buat desain. Yang jago buat ini dan buat itu. Nah, ujung dari kesadaran melihat potensi, ujung dari kesadaran menjalani aktivitas, kemudian kesadaran memperhitungkan segala potensi yang kita miliki, adalah ujungnya adalah manfaat yang tadi Ustaz Samsan sampaikan, khairin nas anfa'uhum linnas. Jadi format sukses yang ada di pikiran banyak orang itu adalah to get, kebanyakan ingin mendapatkan sesuatu, dapat uang, dapat kerja enak, dapat posisi penting. Tapi dalam perspektif nilai-nilai yang kita anut begitu teman-teman sekalian, orang sukses itu adalah seberapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari potensi yang kita miliki, ya. Berapa banyak orang yang mendapatkan kehebatan yang kita miliki, kemudian mereka mendapatkan manfaatnya dari kehebatan kita. Jangan sampai malah sebaliknya. Jadi kalau Pak Pri buat grafik, kalau ke atas itu manfaat, semakin ke atas orangnya semakin banyak. Kalau ke bawah itu merugikan orang lain. Nah, itu yang orang yang nggak sukses itu merugikan orang lain, merugikan keluarganya, sehari-hari di rumah, baik gitu ya. Sehari-harinya minta uang, terus misalnya yang laki-laki nih, karena laki-laki ini harus sudah bisa mandiri begitu. Jangan sampai, walau Pak, saya kan masih kuliah. Sebisa mungkin saat kita sudah lulus SMA, sebisa mungkin dan seberani mungkin kita berani ngomong sama orang tua kita, Bi, ayah, nggak usah kasih uang jajan lagi, saya siap cari uang sendiri. Nah, dengan apa motivasi kita? Kita belajar untuk tidak merugikan orang lain, termasuk keluarga kita. Dan apalagi nauzubillah min dzalik, tadi kata Syahdan ya, harus menjaga betul nama baik Rasta ini. Malah ada jangan sampai ada di antara kita yang malah merugikan banyak orang, bahkan terjebak dalam masalah hukum misalnya gitu ya.
malah mencoreng nama baik orang lain, nama baik kita sebagai keluarga besar ini. Nah, sering Pak kemarin ada Basit ke rumah, kemudian waktu itu ada Wildan gitu ya, ada adik kakak pernah datang juga tuh ke Pak Pri. Kata Pak Pri, jangan sampai ada alumni kita yang tertinggal di belakang, baik dari sisi kemampuan misalnya, ada teman-teman kita yang tertinggal. Kewajiban rasa, kewajiban kita semua bertanggung jawab terhadap kemajuan bersama. Jadi belajar bersama, tumbuh bersama. Mungkin itu sekedar sharing aja, bingung sebetulnya tadi Ustaz Samsul juga sudah banyak memberikan banyak hal, bahwa produktif itu modalnya tadi teman-teman sekalian, awalnya adalah iman, kalau kita dalam konteks Ramadan hari ini, ihtisaban. Kita bisa ngukur diri kita, ya jangan sampai kita nggak tahu ngukur diri kita. Bahkan banyak orang yang nggak sadar siapa dirinya, banyak orang yang nggak sadar kemampuannya dan lain sebagainya. Jadi ukur dirinya, semua bergerak itu berdasarkan iman. Dan kata Sadan tadi, kita ini calon-calon penguasa katanya ya, pemimpin. Pemimpin itu modalnya adalah keimanan kita. Jadi bahan bakar orang bergerak itu iman. Itu kesadaran ya, jangan sampai tadi ada yang kuliah nggak sadar bahwa saya kuliah buat apa ya, wah jangan-jangan saya salah jurusan sampai mungkin gitu. Jadi jangan sampai ada kondisi-kondisi itu. Ketika kita punya salah arah, kembalikan apa modal yang kita inginkan, yang kita punya. Mungkin itu. Terima kasih Hibal atas pertemuannya pada malam hari ini. Ada 59 orang, ada yang jauh juga Ustaz, ada Arif dari Kalimantan tadi ini udah gabung juga. Ada yang Nurul dari Turki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair kepada Abu Apri. Masya Allah nih materinya mantap banget. Tadi ada 2 yang disampaikan sama Abu Apri. Yang pertama imanan. Yang kedua ihtisaban. Nah, 2 pokok ini, Masya Allah. Yang pertama nih, 2 pokok ini, kalau misalkan kebanyakan orang nih nggak tahu dirinya itu kehebatannya apa, Masya Allah. Tapi secara tidak langsung, imanan itu yang ngegerakin kita. Al-harokatu barokah. Gerak itu adalah barokah. Masya Allah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya jawab, bisa langsung, atau kita langsung sharing diskusi aja tentang terkait tema yang ada di poster tersebut. Ya mungkin ada yang mau tanya. Buat Abah Apri, ini pertanyaannya buat renungan kita semua sih. Ya boleh, Kak Fajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apri, mau tanya nih Pak, terkait tentang tadi ya, jelas itu kalau intinya itu tentang jati diri kita ya. Nah, apa kiat-kiat Pak, yang lagi kuliah, yang udah kerja, biar kita tahu jati diri kita itu seperti apa? Taunya itu dari mana Pak? Hah? Nih, misal nih. Itu buku mau kemana? Udah pakai bangku kacamata. Halo, jelas nggak? Jelas. Jelas. Pak Apri jelas Pak? Ya, misalnya Nih, misal Fajar karyawan di salah satu bank gitu, tapi Fajar berpenghasilan tapi nggak nyaman gitu. Sama halnya misal Fahri lagi kuliah jurusan matematika di salah satu kampus ternama. Nah, namanya keren gitu, tapi Fahrinya nggak nyaman gitu. Kiat-kiatnya seperti apa itu Pak? Biar kita berada di jalan yang pas gitu. Kebetulan nih ada beberapa alumni yang baru juga Pak. Biar masih di awal, biar terarahkan gitu Pak, biar nggak salah langkah kayak saya gitu. Kayak Fahri mungkin nyari. Baik Pak, cukup itu. Langsung ya, langsung. Gimana Bal? Moderator mana ini? Cek. Halo. Ada? Nah,
Ya, Ya, Masya ya. Allah. Sinyal malum. Masya Allah. Apa kuota ya? Jangan-jangan. Ya, terima kasih Kak Fajar. Mungkin Abah Apri bisa langsung dijelaskan aja. Terima kasih. Mungkin usul bal. Ya, boleh. Usul mungkin pertanyaan di ini aja dikumpulin dulu, khawatir ada pertanyaan yang substansinya sama gitu. Jadi jawabannya nggak usah biar Pak Apri nggak bulak-balik untuk jawab pertanyaan yang sama gitu. Mungkin ada khawatir ada Super pertanyaan sekali. yang sebenarnya sama gitu. Oh, Super siap, sekali. Kak Fari. Masukannya siap. Memang abang-abangan saya ini. Ya, mungkin ada dua pertanyaan lagi ya. Tersisa dua. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Ayo 58 loh orang. Mungkin dari Kak Fari atau Kak Syadan? Terus saya apa ya? Yang lain. Faris, sehat Faris. Kasih kesempatan dulu yang lain, Bang. Oh, boleh. Kak Yahya, dari Kak Yahya nih, Masya Allah. Enggak. Udah mungkin saya nanya Ya, Bang. Ya, boleh Kak Fari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya sebelum saya nanya, ini jadi obat banget itu. Saat apakah Ustaz Samsan, Pak Apri, semuanya, alhamdulillah. Sebenarnya udah menunggu momen Ramadan ini sebenarnya, udah persiapan untuk pulang kampung, udah beli tiket pulang pergi gitu. Mau silaturahim gitu kan. Ternyata ya qadarullah enggak. Allah punya rencana yang lebih baik gitu. Mungkin pertanyaannya ini Pak Apri, ini Pak Apri ya mungkin. Kan sebenarnya kalau untuk jadi orang yang kreatif itu kan sebenarnya pembiasaannya Pak ya. Kalau kita mau jadi orang kreatif itu sebenarnya kalau yang Fahri kita mau jadi kreatif itu kita harus membiasakan diri kita untuk menjadi orang kreatif itu gitu Pak. Tapi ada beberapa orang sebenarnya dia kreatif. Dia sebenarnya secara pemikiran, secara tingkahnya saya ini dia semua kreatif, tapi dia nggak sadar kalau dia itu kreatif gitu. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan orang itu supaya dia benar paham? Oh iya, ternyata pemikiranku kreatif loh gitu. Ternyata pikiranku tidak sama dengan orang lain gitu. Gimana kita bisa sadar kalau dia itu sebenarnya kreatif gitu? Terima kasih Kak Fari. Ada satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Yang dari Turki tuh, nanya tuh. Yang dari Turki ada 2 orang nih. Bal, kasih kesempatan angkatan 7 deh. Ya, boleh. Dari angkatan 7. Ada yang mau bertanya? Rifki? Atau yang lain? Udah jawab aja dulu Bal, mungkin sama Pak Apri Bal, sekalian ini berjalan aja. Ya, tadi Fajar apa ya? Lupa tadi Fajar tentang Kiat-kiat menentukan jati diri kita, Pak. Oh iya. Ya, langsung aja ya, Ustadz Tibal. Masya Allah. Ya, nggak ada bang kerjaan Ustaz. Ya, silakan. Ya, sayangnya memang kebanyakan kita dari kecil selalu ditanya apa cita-cita, ya kan ya? Apa cita-cita, tapi jarang ditanyakan ke kita, kamu hebatnya apa sih gitu ya? Nah, ini mungkin yang budaya kita sih, di budaya bahkan di pendidikan kita juga dari kecil kali, kalau waktu kita SD masih ingat nggak cita-citanya apa gitu kan? Apalagi dulu kayaknya nih salah satu malpraktek Pak Apri yang pernah Pak Apri lakukan ke angkatan 1 nih. Ingat nggak Ri sama Fajar dulu waktu awal-awal kita sekolah bikin foto Fajar sebagai foto yang keren, terus nulis
Universitas Indonesia gitu ya. Kayak gitu-gitu. Ingat Pak ya? Iya, ya, ingat Pak, ingat Pak. Itu Ya. Saya tulis UGM, Pak. kayaknya itu mau praktek yang Pak Pri lakukan itu. Terlalu ngejar obsesi yang ada keluar, tapi nggak pernah lihat diri kita sendiri. Nah, teman-teman sekalian, hari ini banyak orang tadi yang Pak Pri bilang bergerak tanpa kesadaran. Ini ada yang udah menikah, ada orang yang menikah juga nggak sadar bahwa dirinya menjalani pernikahan itu dengan kesadaran. Yang ada hanya keluar rumah, masuk rumah begitu ya. Yang sudah menikah nih, Iqbal kan belum menikah, jadi buat pelajaran. Jadi ada orang yang Sahdan juga kan nih apa ya, semacam kayak hotel aja gitu, nggak ada ruhnya. Jadi nah, pertanyaan yang penting yang harus dijawab bukan lagi bertanya saya mau jadi apa ya. Nah, apakah dia sangat pertanyaan mengapa? Misalnya begini, kamu profesinya kenapa sih jadi guru? Ayo, yang ngambil jurusan jadi yang ngambil jurusan jadi guru? Jawabannya apa kalau ditanya kenapa milih jurusan? Fahri Pak. Supaya data. Apa nih? Nggak tahu apa, mungkin dulu Fahri beranggapan ketika Fahri masuk jurusan pendidikan itu passion Fahri gitu. Karena pertama dulu memang senang bahasa Arab, yang kedua memang pernah kita kenyataannya ya agak berbeda gitu sekarang. Berbeda. Ya, berbedanya ya sekarang buktinya belum jadi guru. Ternyata sekarang Allah malah ininya ke jualan online kayak gitu Pak. Gitu. Nah, iya, maksud Pak Pri, pertanyaan itu harus kita ini kan, kenapa itu? Kenapa kita milih jurusan ini? Kenapa Fahri sekarang pilih jurusan? Kenapa pilih ngambil bisnis? Kenapa? Pertanyaan mengapa itu harus dijawab sama diri. Terakhir adalah ujungnya, kenapa saya dilahirkan di muka bumi ini? Untuk apa sebenarnya Fahri lahir di muka bumi ini? Begitu. Nah, pertanyaan mengapa ini paling cocok ditanyakan Ramadan ini, gitu kan? Apalagi malam, kalau kita pas bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kalau di setiap harinya ya dengan sholat malam tadi. Sholat malam itu bisa pertanyaannya mengapa kita melakukan ini. Jadi mencari jati diri sebetulnya caranya adalah ya kembali bertanya dalam diri sendiri. Nah, yang kedua adalah periksa kembali. Tadi ihtisaban itu salah satunya bisa melihat, tanya coba sifat-sifat produktif saya apa ya, sifat-sifat produktif saya itu apa. Saya kayak banyak ngomong nih, kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Atau nih kalau yang teman-teman yang baru nih, jangan dulu lihat jurusannya. Jurusan itu cuma yang namanya jurusan. Kalau saya mau ke Tanah Abang, ambil jurusan Tanah Abang. Bisa naik angkot, bisa naik kereta, bisa naik bis, bisa naik apa aja. Yang pertama dilakukan nih teman-teman yang baru nih, yang baru lulus SMA, sudah sejauh mana sih kita pengetahuan tentang ragam profesi itu? Nah, kalau kita sudah tahu, ini kayaknya menarik nih buat saya nih. Misalnya dia suka kedokteran, minat nih sama kedokteran. Nah, kemudian dicek dengan sifat produktif yang dia miliki. Kalau orang jadi dokter butuhnya sifatnya kayak gimana sih? Ya kan? Kalau orang jadi dokter sifatnya harusnya bagaimana? Oh, melayani. Kalau ada dokter yang nggak, harusnya. Jadi dokter itu harusnya ada di bawah orang lain, bukan ada di atas orang lain. Cek lagi, tadi ihtisaban itu jujur sama diri sendiri. Sifat saya apa ya? Sifat produktif saya apa ya? Saya jago nih bikin pertemanan. Sahdan nih jago nih bikin berteman. Dia bikin link-link bisnisnya bersama pengemudi dan perusahaan-perusahaan travel. Jadilah begitu. Kemampuan dirinya itu diproduktifkan. Sorry, bukan kemampuan. Sifat produktifnya diaktifasi. Jadilah pertanyaan selanjutnya. Tapi memang nggak semua orang, ya kan semua orang punya
ininya masing-masing gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bahas lebih jauh lagi, makanya kemarin di grup Pak Pri minta yang ada jurusan yang calon guru, mau nggak nih kita diskusi lebih dalam lagi, jangan sampai nanti setelah lulus bingung mau ngapain ya. Karena jadi guru ngambil jurusan guru bukan nggak satu-satunya lulus jadi guru masuk jadi PNS jadi guru gitu ya. Jadi guru punya banyak cara gitu ya, punya banyak cara untuk jadi guru. Maksudnya bukan harus jadi masuk ke sekolah formal gitu ya, kemudian apalagi masuk ke sekolah negeri jadi PNS dan segala macam. Nggak itu doang gitu. Jadi guru ragamnya banyak gitu. Nanti yang jadi pengusaha Sahdan, kira-kira pengusaha yang Sahdan sudah buat, bisnis yang Sahdan sudah buat, sebetulnya punya impact apa terhadap permasalahan umat hari ini, kira-kira begitu. Jadi bikin bisnis pun harus ada impact buat kemaslahatan umat kita juga begitu. Nah, jadi kalau tadi tanya Fajar tentang jati diri, pertanyaan yang harus ditanyakan adalah bukan lagi apa, bagaimana, Pak, bagaimana sih caranya, tapi pertanyaan yang harus dilakukan, yang harus ditanyakan adalah kenapa. Nah, Farid sudah nikah, Fajar sudah nikah, kenapa Allah datangkan istri saya yang ini? Nah, gitu. Pak, semakin Fahri mendapatkan jawaban mengapanya itu, maka akan semakin bermakna pernikahan yang Fahri dan Fajar arungi hari ini. Sahdan senyum-senyum aja. Kayak ngerti. Ya begitu. Kalau terus yang Fahri tadi gimana supaya orang menyadari kalau dirinya itu kreatif, Pak? Kreatif ini apa ya? Kreatif itu sebenarnya mulai dari yang sederhana sih. Jadi nggak perlu repot-repot gitu. Kreatif itu. Nah, cara buat semua orang kreatif kan gitu ya. Cuman orang tuh terjebak sama rutinitas. Tadi kata Ustadz, kenapa hidup kita emang harus dinamis? Nah, dinamis itu sebenarnya agar kreativitas kita terus tumbuh gitu. Jadi jangan hati-hati yang terjebak sama rutinitas. Itu rutinitas itu mematikan kreativitas gitu ya. Jadi kalau kita jadi guru jadi guru terus ya. Kalau kita jadi mahasiswa kuliah masuk kelas gitu ya, nggak ada ini ya, itu hanya rutinitas saja, maka sisi kreativitasnya pasti akan nggak muncul. Tapi kalau dia coba ini nanti akan muncul ketika dia dinamis pasti akan muncul. Kalau nanti begini bagaimana ya, kalau nanti begitu bagaimana ya, makin dinamis kreativitasnya semakin muncul. Jadi jangan terlalu rutin, hati-hati kehidupan yang rutin. Jadi kalau ada yang terjebak rutinitas, kayak Bu Tika nih, sekolah, ngajar, gitu terus misalnya, hanya sekedar rutinitas, pasti akan terjebak, nggak akan kreatif, nggak dinamis gitu. Tapi kalau ini, yang dibutuhin anak ini ya, apalagi yang dibutuhin ini ya, kreativitasnya akan terus ditantang. Walau lam bisawab. Ustaz Samson mungkin yang lebih, ini lagi mohon menambahkan. Ya, jazakallah khair kepada Abah Pri. Mungkin Fahri paham? Atau ada yang lebih jelas? Ya mungkin ada feedback mungkin. Iya. Tapi gini Pak, dengan kondisi yang seperti ini gitu kan, dengan keterbatasan gerak kita gitu kan, berarti kan kita akan menjalani sebuah rutinitas yang bahasanya adalah sama gitu Pak. Ya kan? Apalagi ini kita nggak tahu kapan selesai pandemi pun, kita nggak akan tahu sampai kapan. Bahkan ada yang meramalkan bahkan sampai 2021 gitu kan, bahkan 1 tahun namanya. Berarti gambaran kita adalah kita akan menjalani rutinitas yang sama aja gitu dengan yang sekarang gitu. Nah, itu gimana Pak supaya kita tidak terjebak rutinitas yang memang akan terjadi gitu, yang di depan mata kita gitu kayak sekarang gitu. Wah, berat banget ini Farid pertanyaannya. Emang orang Jawa ini. Filosofis ya. Oh. Padahal rutinitasnya itu aja gitu. Apa ya? Saya pikir dari rumah juga bisa dibikin dinamis. Coba dibikin dinamis.
dengan tetangga sebelah gitu ya. Apalagi yang belum dilakukan rutinitas yang tadi Pak Pri maksudnya rutinitas bekerja sih, bukan dimulai masa bukan masa pandemi ini. Tapi kalau hari ini sebetulnya malah kita bisa bikin lebih ini lagi kan, bisa lebih lebih kreatif lagi. Bahkan hari ini dituntut lebih kreatif. Para ustadz-ustadz yang tadinya ngisi ini bertambah kemampuan kreativitas. Zoom lewat macam-macam. Ustadz Obi sekarang kan banyak sekali tuh kan video-videonya, begitu ya. Bertambah juga. Kreativitasnya juga malah semakin ditantang. Nih sekolah juga Pak Pri sedang mikirin gimana ya nanti Al-Qudwah pas masuk ya. Pasti ada solusi-solusi ya, kreativitasnya muncul. Misalnya kita bisa bikin shift gitu ya, atau model pendidikan halakoh yang semakin kecil orangnya semakin bagus misalnya gitu. Jadi maksud Pak Pri, pandemi ini malah menantang kita juga untuk lebih kreatif lagi begitu ya. Apalagi Pak Pri yang di urusan bisnis hari ini pasti lebih akan tertantang bisnisnya. Yang tadi Pak Pri masuk dengan rutinitas itu, hati-hati dengan rutinitas pekerjaan yang tanpa makna gitu ya. Datang ke pekerjaan, pulang, datang kerjaan, pulang, nggak ada maknanya. Buat lebih dinamis lagi. Syahdan bisa jadi kelihatan dari kita dinamis, tapi kalau Syahdan hanya sekedar nganterin orang, terus pulang, dapat uang, tanpa ada memaksakan setiap aktivitas yang Syahdan antar penumpang itu, ya Syahdan juga akan terjebak pada rutinitas. Walaupun kelihatan dari kita, Syahdan keren kan, bisa kemana-mana gitu ya. Tapi dengan Syahdan kemana-mana, sebetulnya modal dasar untuk dia lebih kreatif lagi. Jadi dinamis gitu hidupnya. Di jalan dia lihat apa, kayaknya bagus nih buat ini. Di jalan lagi dia ketemu orang ini, profesinya ini, kayaknya menarik ya profesi ini. Apa yang bisa dimanfaatin dari saya gitu ya. Begitu sih kalau menurut Pak Pri untuk pandemi ini malah ditantang kita untuk kreatif. Ustazah Ulfah kan luar biasa tadi. Ustazah Ulfah sudah mulai juga ikut kreatif masa pandemi ini lewat memberikan inspirasi. Apalagi Fahri yang punya kreativitas yang tak terbatas. Ya gimana Kak Fahri? Beres? Mantap, oke. Ada satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya dari yang lain? Kalau saya boleh nambahin nggak? Ya boleh, sedikit. Baik, syukran. Assalamualaikum sama teman-teman semua, kakak semua, Ustadz Samson, Pak semua, dan guru-guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini saya menambahkan lah ya gitu apa yang disampaikan Pak Hafiz sama tentang jati diri dan segala macam gitu. Ini kemarin juga saya sama Pak Hafiz sempat ngobrol gitu kan tentang jati diri dan segala macam. Dan itu saya rasakan sama diri saya sendiri ketika betul kata Pak Hafiz, kita harus banyak dialog dengan diri kita sendiri gitu. Nah, ada beberapa poin yang saya dapatkan ketika mencoba gitu kan cara itu, yaitu ada yang menurut saya kurang dari kalau hanya sekedar berdialog dengan diri kita. Karena kalau kita berdialog tanpa ada input, akhirnya kita jadi stuck kan. Nah, ternyata selain kita harus banyak berdialog dengan diri kita sendiri, harus banyak jujur dengan diri kita sendiri, kita juga harus punya ilmu gitu. Jadi banyakin input eksternal ya kayak ilmu-ilmu gitu. Dan saya juga di sini belajar ternyata ya problematika umat Islam dan seluruh dunia itu ya karena ilmu gitu. Karena ilmu yang sekarang sudah mulai hancur gitu ya. Jadi ilmu yang sekarang sudah mulai terdistraksi gitu. Jadi kalau misalkan tadi kita kenapa bingung tentang diri kita, kenapa kita bingung tentang siapa kita, jurusan kita ya, karena kita semua kurang jujur yang pertama gitu. Dan yang kedua, kita kurang ilmu gitu. Jadi kalau misalkan saya gitu ya, kalau selama di sini, waktu itu kan pengalaman saya juga salah jurusan ya. Salah jurusan, saya merasa jurusan yang saya pilih sekarang itu bukan diri saya banget gitu.
Tapi selama 2 tahun saya berdialog gitu kan dengan diri saya sendiri, bahkan saya tetap ini gitu, saya tetap membaca dan untuk coba gitu memahami apa sih sebetulnya kenapa gitu Tuhan menjatuhkan saya dalam kondisi yang seperti ini gitu. Dan akhirnya ternyata terjawab gitu. Ternyata bukan karena saya betul-betul salah jurusan, tapi karena saya nggak jujur, atau bahkan sebetulnya karena saya terlalu berambisi kepada suatu hal yang sebetulnya bukan diri saya gitu. Nah jadi itu mungkin tambahannya gitu ya, bahwa kita selain daripada kita harus berdialog dengan diri sendiri, ya kita perlu input gitu. Itu aja sih. Luar biasa. Ada lagi Kak Diki? Cukup? Tambahan sedikit lah. Oh, boleh Kak Syadan, mangga. Jadi menurut saya kita bisa nggak gitu ya berpikir lebih menjangkau lebih ini lagi, maksudnya kalau misalnya sekarang kita masih berputar di dalam mencari jati diri gitu, masih bisa nggak kita melompat gitu supaya sebenarnya kita tuh yang melakukan hari ini tuh gitu, misalnya yang sekarang kita lakukan tuh untuk apa sih dan untuk siapa gitu. Jadi menurut saya bukan jangan hanya memikirkan jati diri kita tuh seperti apa, akan menjadi apa dan seperti apa gitu, tapi lebih untuk apa dan untuk siapa gitu. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya saya selalu mikir pribadi gitu ya, dari tahun kemarin kalau nggak 2 tahun kemarin saya udah off, saya tidak akan berkembang usaha saya, stuck misalnya di angka perputaran uang di angka 10 juta saya sudah tidak berkembang, tapi kan saya ada gitu dalam benak saya ada beban yang harus saya ada tugas ya, yang kata Pak Apri bilang ada tugas yang harus saya dibilangnya ya pokoknya maksudnya ada tugas gitu buat diri saya supaya saya lebih menambah lagi gitu untuk belajar lagi, usahanya diperkembangkan lagi gitu. Jadi mari gitu kita berpikirnya lebih dari jati diri kita gitu. Itu saja sih, mungkin saya nggak bisa ngomong Pak. Ada pertanyaan Bang? Ada pertanyaan Bang. Boleh. Iya kau Bang. Masuk ya? Masuk. Iya boleh. Ustadz Samson masih masuk? Masih tadi ada. Pertanyaan saya sih simple Pak Apri. Ini kan saya kembalikan ke tema itu kan tentang aktif, dan saya kira efek dari aktif itu ya produktif. Jadi sebenarnya itu berkesinambungan. Pertanyaan saya seperti ini, ketika Pak Apri kemudian Ustadz Samson membuat sebuah konsep semata gitu dengan visi saat itu global thinker, apa sih yang diharapkan dari siswa dan juga alumni-alumninya? Jadi saya ingin tahu, mungkin grand design-nya sudah sampai pada alumni saat itu gitu. Apa yang diharapkan dari siswa semata dan alumni semata ketika pertama kali membangun semata? Itu aja sih pertanyaannya. Ron. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah, Bapak. Kopang, masih masuk Kopang? Oh, aman. Masih Di off ya. Pertanyaan bertuju ke Abah Apri atau kedua-duanya, atau Ustadz juga? Takut boleh.
Ya ulang, mohon maaf. Oke, ke intinya aja ya. Jadi intinya ketika membuat semata kan mungkin tidak sekedar bangunan atau tidak visinya tidak hanya menciptakan pendidikan inklusif yang mencari siswa sebanyak-banyaknya. Saya kira bukan itu tujuan semata gitu. Ketika dibangun semata kan pasti ada konsep besar yang diharapkan baik itu siswa-siswanya dan alumni-alumninya, sehingga terciptalah visi global thinker dengan misi-misinya yang mungkin nggak saya hafal gitu. Jadi inti pertanyaan saya pada Ustadz Samson dan Pak Apri mungkin, atau salah satu yang bisa menjawab sekaligus, itu apa yang diharapkan dari siswa dan juga alumni semata sesungguhnya ketika semata itu dibuat. Jelas nggak, Bang? Ya jelas. Jelas, Bang. Terima kasih kawan. Oke ya, cukup. Kepada Ustadz. Baik. Iya, Ustadz, tafadhol. Satu statement Allah Subhanahu wa taala ya, atau firman-Nya yang kemudian mendasari lahirnya slogan Global Thinkers itu, misi Islam dalam hal ini adalah misi global, bukan misi lokal. Kemudian firman-Nya yang kita sangat kenal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu sangat jelas. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Berdasarkan dua fondasi firman Tuhan itu, kemudian saya itu kemudian Pak Apri sebagai kepala sekolahnya, kita menginginkan anak alumni kita itu bukan menjadi orang-orang yang pertama memiliki pikiran sempit lokalis, ya, kemudian kawasan sempit regional, tetapi kita harapkan mereka betul-betul memiliki pandangan yang global bahwa Islam, karena ini lembaga kita adalah lembaga yang memiliki dasar keislaman, diharapkan alumninya itu memiliki selain nilai-nilai keislaman yang tumbuh berkembang, kemudian nancap tertanam, mereka juga memiliki wawasan internasional yang kemudian mereka tidak terkungkung oleh sifat-sifat dan sikap-sikap lokalistik yang menjadikan mereka memiliki usaha-usaha menjadi orang-orang yang memiliki atau memberi kontribusi terhadap. Awal-awal saya pernah mengatakan bahwa kita sebagai misionaris dalam hal ini, kalau itu disebut itu benar, atau yang saya sebut dengan ambassador of Al-Qudwa, itu memang saya ya dalam hal ini agar anak-anak kita itu memiliki cara-cara berpikir global, orang-orang yang wawasannya luas, orang-orang yang memiliki kepedulian global, orang-orang memikirkan tentang hal-hal yang global, orang-orang yang memikir tentang universe, tentang semesta ini, bukan hanya berpikir pada menjadi selfish dan egosentrik, tetapi mereka berekspandit menjadi satu sosok yang peduli pada semesta, berpikir tentang semesta, bisa bergaul dengan dunia, dan bukan hanya menjadi anak-anak lokal yang tidak memberikan kontribusi pada dunia. Kalau kita lihat kenapa kemudian saya dalam hal ini mungkin mengusulkan pada saat itu tentang global thinkers itu, anak-anak pertama dasarnya adalah bahwa Islam adalah universal religion, itu satu. Kedua, ada sabda Rasul yang menyatakan khairun nas yang anfa'uhun nas, sebaik-baik manusia adalah orang bermanfaat bagi kemanusiaan secara keseluruhan. Dan kontribusi kita tentu saja akan sangat meluas apabila kita memiliki cara berpikir yang global, cara berpikir yang universal, cara berpikir yang interaktif dengan dunia, cara berpikir
yang mengedepankan kepentingan orang banyak, yang tidak mereduksi tetapi memperluas kontribusinya terhadap dunia. Oleh sebab itulah kemudian saya dalam hal ini ya, Mas Ari itu mengusurkan pada Pak Pri sebagai kepala sekolahnya untuk menjadikan slogan itu sebagai pondasi agar anak-anak kita sejak sekarang itu saya sering sampaikan pada berbagai kesempatan, you are part of the world. Kalian itu bagian dari dunia. You are not only part of Indonesia, or of Asia, of Australia, of Africa. Kalian itu harus menjadi bagian dari dunia. Bahkan bukan hanya bagian yang tidak terlihat, tetapi juga bagian dari yang terlihat, yang kontributif terhadap dunia. Itulah kemudian kita berusaha agar anak-anak kita pertama dari sisi sarananya berbahasa Inggris sangat kita tekankan karena itu menjadi sarana untuk bisa interaksi dengan dunia luar, kemudian juga berbahasa Arab untuk berinteraksi secara dunia keislaman yang sampai sekarang mungkin belum sampai untuk wasilahnya. Alhamdulillah juga ada yang sudah keluar negeri, itu pun belum tentu menjadi part of the world kalau tidak memberikan kontribusi besar terhadap peradaban. Saya sebut dengan the contribution of civilization. Kontribusi kita terhadap dunia itu yang kemudian menjadikan kita berpikir tentang menjadi pemikir global, bukan menjadi pemikir lokal. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa marsalnaka illa rahmatal alamin, wa marsalnaka illa kafatan linnas." Dan kita akan untuk menjadi bagian dari dunia, kita dihadirkan untuk memberikan kontribusi besar pada dunia, dihadirkan untuk menjadi tiang yang cukup guru dunia sebagai sosok yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan ya ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kau itu adalah terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Dan Global Thinkers itu sangat memungkinkan kalau alumni-alumninya betul-betul menjadi duta Islam terhadap kemanusiaan, terhadap dunia. Itu saja mungkin saya sampaikan. Kemudian ada slogan global Thinkers. Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Barakallahu fiik. Mungkin ada tambahan dari Abah Pri atau cukup? Cukup. Kalau Pak Pri cukup, saya ada tambahan sedikit, Bang. Wah, Masya Allah. Silakan, Gopang. Jadi saya mungkin ada sedikit usulan perihal ini kepada sistem pendidikan khususnya di Semata. Karena kita kan tadi disampaikan oleh Ustaz Samson, visi kita besar gitu, cita-cita kita besar untuk menjadikan para mahasiswa berpikir atau berwawasan global, sehingga apa yang saya rasakan dulu sebagai siswa ya, ketika saya menjadi siswa itu apa yang belum saya rasakan, yang sangat saya sayangkan gitu saat itu, mungkin bisa saya usulkan hari ini. Jadi mungkin kepada Ustadz Samson atau Pak Apri, entah apa sudah dilaksanakan atau belum di siswa-siswa yang baru, tapi ketika saya masih sekolah ini belum dilakukan. Jadi usulan saya yang pertama yaitu tentang referensi. Sama Pak Apri mungkin dan juga Pak Iwan hadir di sini. Jadi referensi kita menurut saya belum global gitu saat itu, sehingga jadi global thinker yang waktu itu saya jalankan itu masih sifatnya utopia gitu, saat itu masih bersifat angan-angan, belum bahkan menjadi sebuah cita-cita yang harus kita minimal identify sebagai siswa Semata gitu. Sehingga menurut saya referensi kita mulai diperluas, jadi referensi kita tidak lagi bicara tentang di Indonesia saja, bahkan mungkin global gitu. Referensi itu bisa berupa bacaan, kemudian sejarah-sejarah yang mungkin guru-guru kita harus sampaikan gitu. Ada lagi juga mungkin kita hire orang-orang dari foreign, apa istilahnya, orang-orang asing ke Semata untuk langsung komunikasi gitu ya. Pakai English gitu bicaranya atau pakai Arab, langsung biar mereka itu punya referensi tentang global gitu. Kemudian
program-program kita juga program-program global dalam tanda kutip. Mungkin program kita sekarang mungkin tidak hanya bersasar pada siswa saja gitu ya, baik OSIS ataupun Rohisnya nanti mungkin bisa didesain bagaimana program-programnya bisa mengglobal dalam artian luas, tidak hanya di lingkup semata, minimal pada masyarakat sekitar gitu. Jadi saat itu mungkin menurut saya ini yang belum ada ketika saya sekolah, atau mungkin kemarin sudah dilaksanakan atau belum. Menurut saya referensi kita harus diperluas, Ustadz, gitu ya, mulai dari bacaan kita dan lain sebagainya, sehingga wawasan global itu secara sublimasi itu melekat dalam pikiran kita. Jadi tidak hanya ditulis dalam visi, tapi kita memang seluruh program kita itu mengincar dari harapan wawasan global itu. Itu saja sih Pak Apri, mungkin Ustaz Samsun. Syukran jazakumullah khairan. Syukran Nafal. Ya, terima kasih kepada Kak Nopal, Masya Allah ya. Berat banget bahasanya, Masya Allah. Tapi menurut saya Ya, boleh kasih dan. BSUD terus apalagi itu kan salah satu ya. Baksos kali ya. Yang ya Baksos, BSUD, terus kita ke Pare, itu salah satu poin-poin global thinkers itu kan. Jadi menurut saya maksudnya sudah mulai terlaksana sih dari zaman kita juga. Itu saya sih. Oke, menambahkan mungkin ya, itu mungkin salah satu programnya, tapi menurut saya memang sasarannya belum kuat gitu untuk bisa mencetak generasi global thinker itu. Itu aja sih tambahan. Baik, jadi sebenarnya cita-cita besar itu tidak bisa langsung dihadirkan secara spontan dan balik usaha yang mungkin dilakukan tetapi belum maksimal. Kemudian tentang referensi, kalau kita akui memang referensi kita memang kita sebut dengan miskin banget sih enggak ya, tapi disebut miskin ya. Kalau banget enggak. Karena memang kalau kita lihat dari referensi perpustakaan misalnya sangat terbatas, terutama referensi asing yang belum ada, tapi mungkin tidak mencukupi untuk disebut untuk mendongkrak apa yang disebut global. Oleh sebab itulah bisa dimulai dari Noval untuk memberikan referensi yang dia miliki. Di rumah juga ada bahasa Inggris, bahasa Arab yang bisa dianukan oleh anak-anak kita. Ini sebenarnya bukan utopia, ini utopia dengan kalangan komunis yang seperti itu ya. Ini adalah cita, dan kita itu akan terus dikejar, dan tentu saja kita oleh sebab itulah forum ini kan termasuk referensi buku yang bisa di masa-masa yang datang. Walaupun tidak ada di masa Noval, insya Allah di masa akan datang. Alhamdulillah ruang-ruangnya sudah cukup untuk semoga di masa akan datang sudah bisa banyak buku referensi yang bisa dinikmati oleh para siswa kita semua. Terima kasih Noval. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih juga buat Kak Nopal, Masya Allah masukannya. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari yang lain lagi? Boleh nambahin kali ya, Fajar? Ya, Masya Allah Kak Fajar. Silakan Kak Fajar. Ini saya tertarik nih sama pancingannya Noval nih. Mungkin ini peran penting buat alumni ya, dari angkatan 1 sampai angkatan 7 yang dari luar negeri juga udah ada. Mungkin bisa sharing-sharing informasi ke Semata gitu. Bisa ke Sahdan, biar Sahdan yang nge-share lagi ke sekolah gitu. Karena jujur biar saya terus ke Kak Fajar. Seperti itu ya.
perlu support dari alumni-alumni juga terkait informasi, referensi dan sebagainya, atau mendatangkan teman mungkin yang setidaknya wow gitu, bawa aja ke Semata. Kebetulan di Semata juga ada ini kan, ada hari apa yang Senin inspirasi itu? Bulan Inspirasi pagi. Ya, inspirasi pagi. Nama programnya inspirasi pagi. Bisa di situ disebutkan gitu. Terkait referensi. Sebenarnya sih kalau dibilang kurangnya referensi, jujur ya, saya sendiri pun bilang ya kurang banget gitu. Mungkin di sini mintanya ini ya, membuat teman-teman semua nih berperan aktif gitu. Ngasih info-info aja, nggak apa-apa. Saya senang kalau di grup itu IB tuh ngasih tulisannya gitu. Senang saya bacanya. Ya. Dan itu ya inspiratif gitu. Mungkin itu aja ya. Sering-sering share info-info yang faedah lah gitu. Entah terkait apalah atau apa gitu. Bisa, insya Allah ditampung sama Sahdan. Dan Sahdan yang diolah ya dan datanya ya. Insya Allah siap. Masya Allah. Cukup, Kak Fajar? Cukup. Cukup, oke. Dari Kak Syadan, siap kesanggupannya Kak Syadan buat menerima informasi, Masya Allah. Ya, insya Allah lah, itu kan sebagai tugas kita bersama juga ya. Bukan hanya tugas saya gitu. Tugas kita bersama. Jadi kekurangan yang dulu mungkin kita belum dapat ya kita lengkapi oleh kita gitu. Bukan menjadikannya hambatan gitu, malah menjadikan tantangan buat para alumni gitu kan. Mau nambahin tadi tentang sama Kak Fajar ya. By the way, waktu itu saya sering banget nge-share informasi, tapi waktu itu ke Butika langsung karena kan Butika BK ya. Bahkan saya juga beberapa menawarkan kepada anak-anak Semata. Kak Butika juga bilang kalau misalnya ada yang mau belajar bahasa Inggris nanti bisa PT aja saya gitu. Nah tapi kendalanya adalah antusiasme students-nya gitu. Saya nggak tahu kendalanya apa. Nah itu mungkin bisa di-share juga sama Butika. Apa kira-kira kendalanya? Kalau menurut saya nggak tahu yang lain, tapi beberapa saya sering banget share informasi gitu. Cuman belum ada feedback-nya gitu. Kira-kira apa tuh Butika? Masuk ini ya, Ibu. Iya, Bu Tika, masuk. Ya, makasih ya kepada alumni untuk masukannya gitu ya untuk Semata. Kalau Ibu sendiri yang merasa sebagai alhamdulillahnya diamanahin guru BK ya udah berapa lama ya pengganti Pak Tommy gitu. Nah, Ibu merasa kalau misalnya untuk referensi alhamdulillah sih ya dari alumni juga sudah banyak referensi. Terkadang memang kita juga kan ada grup orang tua, grup dengan siswa gitu. Kalau misalnya ada info terbaru apalagi tentang perkuliahan apapun itu selalu dikonfirmasikan ke siswa-siswi di SMA Terpadu Al-Qudwa. Cuman realitanya ya kalau yang Ibu rasa gregetnya kurang gitu, jadi daya juangnya nggak kelihatan gitu. Jadi sebelum mencoba udah banyak yang mencap diri itu akan bisa gitu. Nah itu sih yang terkadang yang menjadi PR juga buat kami para guru di sini, bagaimana caranya agar siswa SMA Terpadu itu juga memiliki daya juang gitu. Soalnya mereka nanti ketika di luar tidak hanya bersaing dengan diri sendiri ya, tapi mereka juga harus bersaing dengan orang lain gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya dari Ibu sendiri, Ibu ngerasanya yaitu daya juangnya kurang terlihat dan dan respon terhadap infonya juga tidak cepat gitu ditanggapi. Jadi masih memilah-milih. Kalau misalnya ada pilihan gitu, ini ada cara yang sulit, ada cara yang mudah, lebih merespon cepat cara yang mudah tapi tidak tidak memacu diri lebih tertantang untuk mencoba yang lebih sulit, seperti itu sih kalau Ibu merasa. Tapi kalau untuk dalam hal cita-cita memang diakui cita-citanya semuanya luar biasa. Hanya saja mungkin terkadang Ibu sering menanyakan lagi kepada siswa-siswi sudah sejauh mana terhadap hal apa yang
akan kamu gapai gitu. Sudah sejauh mana, lebih ke arah prosesnya sudah sejauh mana seperti itu. Ya bisa jadi mungkin Bu, bukan hanya greget yang kurang mungkin ya, dari kita juga alumninya kurang merangkul gitu. Kalau misalnya alumni-alumninya gitu bisa merangkul, ya mudah-mudahan gitu gregetnya gitu menular gitu kan. Iya betul banget. Jadi penting juga sih memang riwayat dari alumni juga, apa koneksi dari alumninya yang selalu men-share hal-hal yang benar-benar bisa menjadikan Semata juga jauh lebih maju. Itu kami juga sangat membutuhkan. Jadi jangan udah alumni sudah gitu nggak ada kabar, saya sangat sayang Iya. aja gitu, sangat sayang. Apalagi kalau misalnya udah punya potensi yang sangat luar biasa di luarnya, maka kami juga di sini welcome gitu di Semata untuk menerima apapun yang memang bisa memajukan Semata itu sendiri. Ya mungkin itu. Cukup Bu Tika? Ya cukup. Cukup, alhamdulillah. Terima kasih Bu Tika. Buat Kak Diki. Saya boleh menambahkan nggak dikit tadi tambahan Yuk. saya? Iqbal. Boleh Kopan? Masih ada waktu. Saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Samsun tadi sebelumnya, bahwa memang perlu proses. Dalam proses itu kan mungkin pasti ada evaluasi, dan mungkin juga di rapat-rapat guru sering dievaluasi. Tapi kalau pengamatan saya berkunjung, saya bisa dikatakan setiap tahun alhamdulillah, kecuali tahun ini mungkin belum, saya selalu berkunjung ke Semata gitu. Dan apa yang saya lihat di Semata, memang atmosfer ya, saya berkata biar lebih personifikasi gitu ya, biar ada perumpamaan gitu. Jadi atmosfer atau energi berwawasan global itu kurang kuat dirasakan di Semata. Ketika saya dulu waktu saya di Rohis gitu, contohnya saja, atmosfer keislaman saat itu saya rasakan kuat banget gitu. Dan memang itu berdampak pada program-program yang lain, itu sangat dekat dengan keislaman gitu. Kemudian ya saya nggak tahu di tahun-tahun berikutnya atmosfer apa yang kuat. Nah, atmosfer ini harus dipertahankan. Saya beri permisalan saja, misalkan di dalam masjid gitu. Ketika teman-teman semua yang lain tilawah gitu ya, kita itu kan selalu merasa minimal minder ya. Ketika kita datang ke masjid yang lain tilawah, kita main HP, itu ada rasa minder. Nah, itu yang belum muncul di Semata, itu atmosfer keinginan dan ambisi untuk bisa menambahkan, mengimprove diri itu masih kurang kuat. Entah mungkin apa gitu ya dampaknya, karena apa akibatnya gitu ya. Saya juga tidak tahu karena sudah tidak di sana. Tapi atmosfer itu belum muncul, energi untuk Fastabikul Khairat juga tidak muncul gitu di sana. Ketika saya mengunjungi sejauh ini gitu. Mungkin itu yang harus dibangun. Saya kira memang yang harus memulai, tadi dikatakan alumni juga memang harus memulai, serta guru-gurunya juga harus memulai global thinker itu. Sehingga atmosfer turun kepada siswa gitu ya. Sehingga siswa juga merasa minder untuk tidak berpikir, untuk tidak mengimprove diri itu minder gitu. Baik dari ilmu akademik ataupun non-akademik. Itu saja sih. Cukup Kak Opang? Cukup ya? Cukup Iqbal. Soalnya cukup. Masya Allah. Mungkin dari teman-teman mau ada tambahan lagi atau kita cukupkan dan kita beralih ke kesan-pesan setiap angkatan satu orang. Mungkin terakhir nih dari Pak Bal. Oh boleh, Masya Allah Pak Pri, siap. Ya, mungkin sekedar nanti bisa masukan juga buat alumni. Tadi masukan-masukan yang pertanyaan dari Noval cukup bagus ya, tentang referensi dan segala macamnya, ilmu pengetahuan gitu ya. Dulu tuh Rasulullah SAW diutus di Mekah yang kalau bisa dibilang peradaban ilmu pengetahuannya sangat minim ya. Karena waktu itu pusat ilmu pengetahuan itu ada di Yunani kan. Jadi pertanyaan besarnya, kenapa
Rasul tuh malah diutus di kota Mekah gitu kan, bukan di Yunani gitu ya. Kalau peradaban tertinggi itu adalah sains atau ilmu pengetahuan begitu ya. Ada maksud ternyata yang Allah ingin berikan bahwa peradaban yang paling tinggi itu ya bagaimana membangun karakter gitu. Jadi global thinkers itu bukan sekedar konten dari yang bertebaran di buku kira-kira begitu ya, tapi juga nggak sekedar itu maksudnya, itu penting, tapi yang utama adalah bagaimana membangun karakter. Makanya kalau karakternya udah oke, misalnya kayak novel nih ya, karakternya udah oke, ke ujung dunia juga akan dicari gitu. Bahkan nggak perlu lagi belajar nggak perlu kita dorong-dorong untuk belajar alat gitu, bahasa Inggris kemudian dan segala macam, dia akan cari sendiri gitu. Nah ini yang Pak Pri pikir selain referensi yang tadi Noval berikan, yang sampaikan juga penularan karakter nih dari alumni, terutama Noval dan kawan-kawan terhadap tadi kita. Itu juga yang paling berharga karena setengah dari kesuksesan orang kan sebenarnya ada di karakternya gitu. Kalau dia udah berhasil gitu ya menguasai dirinya, punya kesadaran yang tinggi. Makanya tadi Pak Pri bilang di awal, kesadaran. Karena banyak anak-anak kita yang terlibat hal-hal yang kurang itu karena dia nggak sadar begitu. Tapi kalau dia udah dapat titik di mana titik terbaiknya ya, ilmu akan datang sendirinya. Dia akan cari begitu, dia akan cari sendirinya. Ini butuh penularan, terutama dari angkatan-angkatan awal begitu ya kepada adik-adik di kelas di bawahnya. Dulu waktu ini pengalaman pribadi aja, Pak Pri di SMA dulu Pak Pri ngajar, turun-temurun sampai sekarang alhamdulillah alumni memegang halakoh misalnya gitu. Itu terjadi hari ini sampai hari ini, dan penularan itu pun nggak putus gitu, pewarisan penularan itu. Karena memang mempertahankan itu lebih sulit gitu daripada memulai. Gimana ya? Maksud Pak Pri, waktu kita mulai itu kan dengan semangat yang tinggi ya. Novel angkatan berapa? Novel angkatan 3 4 Pak. 4 ya. 4 Pak. Angkatan 1 gitu ya. Walaupun sekolahnya di masjid begitu, tapi punya karakter yang kuat, nggak dimanapun berada. Sekolah di mana coba? Sekolah awal, terus ngadain acaranya ke Pare. Kita backpacker waktu angkatan pertama ya, Ri ya. Oke, sistem travel gitu ya, Ri ya. Pari ingat nggak? Ingat Pak, ingat. Cuban rondo. Kita naik kendaraan dari satu kendaraan yang lain gitu, nggak pakai travel gitu istilahnya. Jadi karena karakternya itu terbangun gitu maksudnya. Jadi maksud Pak Pri lebih karena penularan karakter dari pewarisan karakter dari kakak-kakak kelas ini jauh lebih penting begitu. Jauh lebih penting. Karena nanti anak-anak kalau udah dapat itunya, dia akan cari sendiri. Suasana itu akan terbangun sendiri. Udah baca buku ini belum? Udah baca buku itu belum gitu. Bukan kita yang nyuapinin, tapi membangunkan itu. Karena yang Rasulullah lakukan di Mekah itu membangunkan. Bukan Rasulullah itu datang ke Mekah itu bukan melihat orang Mekah itu sebagai pesakitan, tapi membangkitkan gairahnya, gitu. Membangkitkan semangatnya, ya, membangkitkan gairahnya Abu Bakar, membangkitkan gairahnya Umar. Nah itu yang mudah-mudahan teman-teman alumni berapa yang ada di sini tadi 50 orang ini lebih bisa memberikan penularan, karena karakter itu ditularkan, ya, karakter ditularkan. Belajar sampai dia ke ujung dunia, dia akan kejar gitu. Cukup Pak Pri ya. Cukup Pak. Cukup ya. Mungkin kita closing statement ya. Kita mohon untuk ada Ustaz Samson bisa closing statement di akhir acara. Ada satu kata yang saya sampaikan tadi. Ya, untuk bisa hidup dengan benar,
ada satu kalimat yang ingin saya adalah jangan sampai terjadi disorientasi dalam hidup kalian. Ulangi, jangan sampai ada disorientasi, kehilangan arah, dan kehilangan visi. Kita yang sebutkan tadi visi besar itu jangan dikerdilkan oleh tindakan-tindakan kita yang tidak merefleksikan cita-cita besar tadi. Dan orang-orang besar biasanya mereka adalah orang-orang yang orientasinya clear dan tidak pernah disorientasi. Sekali kita mengalami disorientasi, maka pada saat yang bersamaan juga kita akan mengalami keguncangan personality, keguncangan kepribadian yang mengakibatkan dia tidak sampai pada tujuan. Silakan orientasi kalian clearkan dan kejar. Fokus pada target yang selama ini kalian inginkan. Jangan sampai sekali lagi tujuan dan niat kita atau disebutkan oleh Pak Apri tadi sebagai iman, sebagai landasannya, dan kemudian kita ikhtisab, terus mengkalkulasi siapa kita, dan harus kita sampaikan pada tujuan kita, mencapai target kita, dan itu sangat ditentukan oleh kepastian orientasi kita. Terima kasih anak semua. Semoga puasa kita diterima. Semoga dapat Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Samson, Abah Hapri, Pak Iwan, Bu Tika, abang-abang Rasta semua. Masya Allah, diskusinya pada berat-berat banget. Aduh, kurang referensi nih kayaknya saya nih. Tidak terasa waktu sudah berapa jam, dari jam 8:30 sampai Masya Allah 10:30 ya, tak kerasa ini. Mungkin kita cukupkan agenda atau acara reuni online ini. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada materi kita yang sangat seru pada malam kali ini. Agenda selanjutnya adalah doa dan penutup. Kepada Saudara Hibal dipersilahkan. Insya Allah. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita memberikan surah Al-Fatihah kepada kakek teman kita, Faris Al-Jundi, yang tadi sore pukul 3 telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Barakatul Umul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasyratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Mari sama-sama kita luruskan niat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ringankan beban-beban kita dan Allah pertemukan kita di Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم دفعنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وعدم مدها واهدها سبلها واملعها بنورك الذي لا يحبو واسرى صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على سهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baiklah, terima kasih atas segala partisipasinya dalam diskusi online kali ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya MC pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta angkatan 6 ya. Angkatan 6 tetap stay dulu ya. Oke, panitia kita evaluasi. Yang lain juga yang mau masih nimbrung, monggo. Dah, kayaknya Didin ya. Oke, izin ya, live ya. Abdi ulah kakak keluar, Abdi. Slow. Izin live. Yang udah punya istri, keluar aja, kasihan istrinya. Hei. Berisik. Yang masih bujang nggak apa-apa. Ini aplikasi khusus bujang. Bujang lapuk. Bang Fitzal, kemana Bang Fitzal? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Nurul jam berapa di sana Nurul? Siang. Baru jam setengah. Kan di Google juga ada Kak Fahri. Cek aja di Google sekarang mah. 6:30 sore. Malu-maluin aja ih, kepar ih. Mesin kan Oh iya. Siap. Ingat istri Bang. Waduh. Keren banget, Kapari kasih tahu di sini jangan ya. Dimas sekarang datang.
Kalau Ada kabar baik, guys. Cuma Kabari, kayak gitu nih, Bang. Kabari di Malang tahun berapa Kabari? Bang Fahri gawat, cuma ada ruangan aja udah kayak gitu. Woi, Cal, dia gagal rekamannya Cal. dimatiin aja, War. War, rekamannya dimatiin aja. Udah tidur, udah malam. Iya Pupu, makasih Pupu. Buat ini Recordnya dimatiin. buat angkatan 6 ya. Oh iya, recordnya mati. Woi, evaluasi. Buat angkatan 6 atau panitia yang sekarang nih. Kayaknya tahun ini kalian jobnya double ya. Kinerjanya gitu. Soalnya insya Allah nanti setelah pandemi kita ngadain halal bihalal. Oke. Makan-makan Jadi ya. dipersiapkan. Berarti belum kelar nih, Bang. Rekordnya dimatiin ya? Enggak, kita belum kelar. Harus Matiin, tetap ada matiin. pertemuan face to face tuh. Nah, Bang. Udah. Ya harus tetap ada lah gitu pertemuan langsungnya, kopdarnya, kopi darat. Tuh. Tapi belum ada waktu yang ditentukan kan? Gimana?